Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita akan belajar tentang adab Islami, yaitu pelajaran kedua untuk kelas 2, ketertiban, yaitu dibuka halaman 8 nanti sampai halaman 14. Standar kompetensi yang akan dicapai yaitu menerapkan sikap ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD-nya, kompetensi dasarnya adalah 1. Menerapkan cara belajar dengan tertib. 2. Menerapkan cara berpakaian dengan tertib. 3. Menerapkan cara beribadah dengan tertib. 4. Menerapkan cara makan dengan tertib. 5. Menerapkan cara berjalan dengan tertib. Setelah itu tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk 1. Mengetahui sikap ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menerapkan sikap ketertiban dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi setelah mengetahui diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, membentuk generasi yang berkarakter tertib. Jadi tujuannya sekolah Mutiara Sunnah Islamic School itu membentuk karakter generasi yang berkarakter, beradab, bermoral. Jadi tidak hanya pintar dalam keterampilan dan pengetahuan, tapi juga dalam akhlak dan adab. Selain pintar juga akhlaknya baik dan punya karakter yang baik. Baik, selanjutnya poin yang akan dibahas ada 5. A. Tertib belajar. B. Tertib berpakaian. C. Tertib beribadah. D. Tertib makan. E. Tertib di jalan. Tertib belajar. Apa saja itu tertib belajar? 1. Punya jadwal belajar secara rutin pada malam hari. Jadi anak-anak harus punya waktu belajar pada waktu malam hari. Biasanya belajar ini dibagi 2, ada belajar Al-Quran, ada waktu khusus untuk Al-Qurannya, dan ada waktu khusus untuk pelajaran selain Al-Quran. Untuk Al-Qurannya biasanya setelah maghrib, setelah sholat maghrib sampai sholat isya itu untuk Al-Qurannya. Setelah isya nanti pelajaran selain Al-Quran, yaitu cara belajarnya yaitu menghafal, mengulang-ulang, kemudian memahami, kemudian menjalankan tugas-tugas apa yang dilakukan guru. Yang kedua, selesai belajar, semua buku dan peralatan harus diatur dengan rapi di tempatnya. Jadi setelah belajar, ditaruh tempatnya masing-masing. Yang ketiga, tertib belajar yaitu memasukkan buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran ke dalam tas. Jadi jadwal pelajaran kita sendiri yang memasukkan ke dalam tas. Jangan, kalau dulu masih kelas 1, orang tuanya yang memasukkan ke dalam tas. Sekarang kelas 2 harus bisa tanggung jawab, masukkan sendiri bukunya apa. Misalnya hari ini pelajaran adab al-islami dimasukkan, fikih masukkan, kemudian pelajaran akidah masukkan. Dan alat tulisnya pensil, penghapus, rautan itu dimasukkan semuanya. Sekarang yang kedua, tertib berpakaian. Pakaian yang kita pakai harus sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Misalnya, ketika ke masjid memakai baju muslim, memakai gamis, memakai sarung, memakai kopiah, memakai jubah, seperti ini gambarnya. Jadi jangan
ketika ke masjid pakai kaos oblong. Kedua, baju sekolah. Baju sekolah sesuai dengan jadwalnya. Kalau di sekolah kita hari Senin sama Selasa seragam hijau, betul. Kemudian hari Rabu, Kamis seragam merah, jubah merah. Setelah itu hari Jumat pakai seragam olahraga. Biasanya anak-anak yang seragamnya nggak sesuai dengan apa yang dipakai, biasanya alasannya baju saya baru dicuci, belum dicuci. Itu biasanya anak-anak nggak memasukkan bajunya ke tempat cucian. Kalau sudah selesai nggak dipakai, dimasukkan ke tempat cucian biar ikut kecuci. Kalau masih digantung di tempat gantungan baju, biasanya lupa nggak dicuci. Yang ketiga, kalau bermain pakai baju bermain, jangan pakai baju putih untuk sholat, nanti kotor. Atau baju seragam, nanti bajunya kok kotor. Jadi kalau bermain pakai baju kaos biasanya yang mudah menyerap keringat. Selanjutnya, yang kedua, pakaian harus bersih dan rapi. Tertib dalam berpakaian yang kedua yaitu pakaiannya harus bersih dan rapi. Untuk bersih dan rapi perlu dicuci. Yang kedua, disetrika. Yang ketiga, ditata di lemari, yang rapi. Yang baju dikelompokkan baju, yang kaos dikelompokkan kaos, kumpulkan kaos. Yang celana dikumpulkan celana, kaos kaki dikelompokkan masing-masing, ditata yang rapi. Dari sini kita merasa umi kita sangat berjasa bagi kita. Umi kita telah mencucikan baju, menyetrikakan, dan menata dengan rapi. Masya Allah, kita harus sayang kepada orang tua kita yang banyak jasanya, kita tidak bisa membalasnya. Tertib berpakaian, pakaian harus menutup aurat. Untuk laki-laki, pakaian itu auratnya yaitu pusar atau udel sampai lutut. Jadi kalau kalian beli celana, sebaiknya celananya di bawah lutut, jangan di atas lutut, karena itu aurat, ya. Jadi mulai sekarang kalau beli celananya harus di bawah lutut, karena sudah tahu hukumnya itu aurat laki-laki. Untuk aurat perempuan itu semua tubuh, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana dengan memakai cadar? Memakai cadar itu ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan itu sunnah. Nanti bisa belajar lagi lebih lanjut, milih yang wajib atau yang sunnah. Selanjutnya, tertib beribadah. Ibadah itu tiap hari kita ibadah, terutama sholat. Ya. Kita fokusnya ke ibadah sholat. Yang pertama, hentikan kegiatan saat adzan dan siap-siap sholat. Jadi biasanya kalau ada adzan, kita malah semakin rajin mengerjakan ini, mengerjakan ini. Enggak. Kalau ada adzan, langsung hentikan kegiatannya, langsung siap-siap sholat dan menjawab adzan. 2. Bagi anak laki-laki, sholat berjamaah di masjid, sedang anak perempuan sebaiknya sholatnya di rumah. Yang ketiga, berwudu di rumah kemudian berdoa, doa setelah wudu. Jadi ini ada hadisnya, yaitu kalau kita berwudu dari rumah kemudian berjalan mendatangi masjid, nanti langkah kaki kita akan menaikkan derajat dan diampuni dosanya. Yang keempat, yaitu masuk masjid mendahulukan kaki
kanan dulu, kemudian berdoa. Doa masuk masjid gimana? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian yang kelima, sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat dulu. Setelah masuk masjid jangan langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat. Kalau kira-kira itu tidak segera qomat, kalau masih ada waktu. Kalau ada qomat, nggak usah tahiyatul, tunggu aja, berdiri aja. Yang keenam, duduk tenang dan tidak boleh rame menunggu qomat. Ketika menunggu qomat kita duduk tenang, diam, berzikir, atau berdoa. Waktu mustajab doa yaitu waktu antara adzan dan iqomat, itu waktu yang mustajab berdoa. Berdoa supaya hafalannya banyak, berdoa supaya orang tuanya rezekinya lancar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tertib beribadah yang ketujuh, yaitu ketika setelah qomat maka langsung sholat dengan meluruskan shaf dan kusuk dalam sholat. Ketika sholat nggak boleh rame, olah-toleh rame, goyang-goyang, kusuk, harus kusuk. 8. Tidak boleh mendahului imam. Ketika sholat, imamnya Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Tidak boleh mendahului imam. Gimana kalau mendahului? Nanti ancamannya kepalanya diganti dengan kepala keledai. Keledai itu seperti kuda itu, keledai, tapi kecil. Yang ke-9, selesai salam, berzikir sendiri-sendiri. Jadi zikirnya tidak berjamaah, sunahnya Rasulullah, zikirnya sendiri-sendiri. Nggak usah salaman, langsung zikir sendiri-sendiri. Yang terakhir, keluar masjid memakai kaki kiri, kemudian berdoa. Doanya gimana? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekarang kita menginjak tertib makan. Makan yang pertama sebaiknya makan bersama dengan keluarga. Jadi makannya bersama-sama, dibiasakan. Yang kedua, makan dimulai dengan baca bismillah. Bismillah saja, nggak usah bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, kalau nggak baca bismillah, maka setannya ikut makan nanti. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Makannya tangan kanan. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Kita harus menyelisih setan, karena setan adalah musuh kita. Kita jangan niru-niru setan. Yang keempat, mengambil makanan yang terdekat dengan yang dekat lebih dahulu. Tadi misalnya ini ada gambar meja makan. Ini makanan kita yang paling dekat apa? Yang paling dekat lauknya, maksudnya. Lauknya misalnya ini ada tempe dekat. Padahal kita ingin mengambil ikan. Sebaiknya kita ngambil tempe dulu, habis itu baru ngambil ikan. Jadi ngambil yang dekat dulu. Selanjutnya, tertib makan yang kelima yaitu makan harus dihabiskan. Kalau nggak habis namanya mubadir ya. Nggak boleh mubadir. Mubadir itu temannya setan. Yang keenam, doa setelah makan. Yang ketujuh, menaruh piring ke tempat cucian piring. Kalau mau bantuin umi atau ibu nyuci piring, oh malah bagus. Yang terakhir, mencuci tangan hingga bersih. Itu adalah tertib makan. Selanjutnya, tertib di jalan. Yang pertama, berjalan kaki di trotoar khusus pejalan kaki. Tadi kalau kita jalan kaki di jalan raya, kita jalannya di trotoar, jangan di tengah jalan raya. Bahaya, nanti keserempet mobil, kendaraan. Yang kedua, bila menyeberang mencari tempat penyeberangan jalan. Nah, sekarang jalan-jalannya rame. Kalau menyeberang, cari tempat penyeberangan jalan.
Biasanya ada zebra cross, biasanya ada perempatan-perempatan, ada orang yang biasanya biasa nyebrangkan jalan. Yang ketiga, bila bertemu dengan teman, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Jadi kalau kita ketemu dengan teman kita bisa Assalamualaikum, kemudian jabat tangan. Itu adalah tertib di jalan. Baik, sekarang latihan soal. Kalian mengerjakan latihan soal di halaman 14. Kerjakan di buku ya. Tapi ini Ustadz suruh ngerjakan setiap soal 2. Tadi kan ada yang sampai poinnya ada sampai 10. Tapi kalian hanya ngerjakan minimal 2. Kalau lebih dari 2 lebih baik. 1. Sebutkan 2 cara belajar yang tertib. 2. Sebutkan 2 cara berpakaian yang tertib. 3. Sebutkan 2 cara beribadah yang tertib. 4. Sebutkan 2 cara makan yang tertib. 5. Sebutkan 2 cara berjalan yang tertib. Jadi itu saja dari Ustadz. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau nggak bisa memahaminya, diulang lagi. Sebaiknya di download, kemudian diulang-ulang lagi. Jawabannya sudah ada di poin-poin tadi yang Ustadz sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.